saya akan masuk ke materi terakhir. Ini udah di-record ya, jadi nanti rekaman hari ini juga nanti akan saya upload ke dalam e-learning. Materi hari ini adalah lanjutan materi pertemuan 13 ya. Kita minggu lalu sudah belajar integral. Integral ini adalah kebalikannya dari diferensial. Kebalikannya dari turunan. Berarti kalau diferensial itu adalah turunan, maka integral itu adalah mengembalikan fungsi yang sudah diturunkan ke dalam fungsi awalnya. Itu yang disebut dengan integral. Nah, integral sendiri kan dibagi menjadi dua jenis ya. Ada integral tak tentu dan juga ada integral tertentu. Minggu lalu kita sudah belajar integral tak tentu. Ya, integral tak tentu itu digunakan untuk mencari besarnya konsumsi gitu ya dalam sebuah negara, bisa digunakan untuk melihat fungsi, mengembalikan fungsi total biaya, marginal, totalnya terhadap fungsi marginalnya. Itu kalau integral tak tentu. Sedangkan kalau kita bicara mengenai integral tertentu dan juga penerapannya dalam perekonomian. Jadi integral tertentu ini sama dengan integral tak tentu. Yang membedakan adalah pada saat integral tertentu, integral ini memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Nah, nilai batas atas dan batas bawah ini yang akan dimasukkan ke dalam fungsi variabelnya. Jadi, terlihat berapa batas atas dan batas bawah untuk variabel tersebut di dalam fungsinya. Ini yang disebut dengan integral tertentu. Jadi, integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y, ya, di mana kurva Y-nya adalah fungsi dari X dengan simbol horizontalnya X dan dapat menghitung luas area yang terletak di antara kedua kurva. Jadi integral ini bisa menghitung luas area yang ada di dalam dua kurva antara simbol X-nya dengan simbol Y-nya. Kemudian saya mereview lagi mengenai kaidah integrasi, integral ya. Dimana kalau kita bicara integral, masih ingat bagaimana mengintegralkan variabel X4? Kita punya variabel X4. Ini adalah variabel yang sudah didiferensialkan. Ya. Berarti cara mengembalikannya ke fungsi awal atau mengintegralkannya bagaimana caranya? Ya. Ini lambang integral maksudnya. Bagaimana cara mengembalikannya ke dalam fungsi awalnya atau mengintegralkannya? Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya diapakan? Plus 1. Itu pangkat plus 1. Jadi hasilnya adalah X pangkat 5. Kemudian diapa lagi? Koefisiennya? Dibagi pangkat. Dibagi dengan pangkat, betul. Jadi ini koefisiennya kan tidak ada. Tidak ada itu berarti 1 ya. Tidak ditulis. Berarti 1 dibagi 5. Maka integral dari X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah, tolong dicatat juga teman-teman yang lain ya. Kuncinya adalah pangkat plus 1, kemudian koefisien dibagi dengan hasil pangkatnya. Koefisien dibagi dengan hasil pangkatnya. Maka didapat hasil integral dari fungsi yang sudah didiferensialkan. Oke, sebagai contoh di sini ada integralkan fungsi dari X pangkat 4 dengan batas atas 5, batas bawahnya 2. Ya, kalian diminta mengintegralkan fungsi X4 dengan batas atas 5, batas bawahnya 2, dx. dx ini menunjukkan fungsi ini adalah fungsi integral. Fungsi yang diturunkan. Kalian harus melakukan diferensial, maka ada dx-nya. Ya. Maka tadi caranya sama X pangkat 4 kita integralkan adalah hasilnya 1/5 X pangkat 5. Kemudian kita masukkan batas atasnya yang 5, kemudian batas bawahnya 2. Jadi ini adalah hasil dari integralnya. Kemudian bagaimana cara memasukkan batas atas dan batas bawahnya? Kita masukkan. Ya, berarti sama juga dengan 1/5
kemudian X pangkat 5 dengan batas atasnya 5. Berarti kita masukkan, kita substitusikan nilai batas atasnya ke dalam variabelnya. 5 pangkat 5. Kemudian ini dikurang ya, selalu dikurang. Jadi batas atas dengan batas bawah itu selalu dikurang. Kemudian batas bawahnya adalah 2, maka X-nya kita ganti dengan 2. Pangkat 5. Sampai sini paham? Jadi batas atas dan batas bawah ini adalah mensubstitusikan nilai X-nya. Jadi kita ganti nilai X-nya dengan batas atasnya 5. Kemudian kita ganti nilai X-nya dengan batas bawah 2. Kemudian dikurang. Ya, rumusnya selalu dikurang. Batas atas dengan batas bawah dikurang. Jadi hasilnya 5 pangkat 5 adalah 3125. Kemudian 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Ya, tinggal kalian selesaikan. 3125 dikurang 32 hasilnya berapa? Kemudian dikali dengan 1/5. Atau sama aja juga dengan cara dibagi 5. Hasilnya nanti ketemu 618,6. Bisa ya, sampai sini ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Di mana contoh nilai batas atas dan batas bawahnya sama. Jadi kalau kalian ketemu nilai integral dengan batas atas dan batas bawahnya sama, sudah dipastikan hasilnya akan 0. Sudah dipastikan hasilnya akan 0. Karena ini kan adalah pengurangan ya. Jadi kalau pengurangan nilai atas dan nilai bawahnya sama, pasti hasilnya akan 0. Jadi bilangan apapun kalau dibagi dengan 0, hasilnya akan 0. Jadi bilangan apapun kalau dikali ya, karena pembaginya nanti hasilnya jadi perkalian gitu. Kita lihat contohnya. Di sini ada integralkan fungsi X pangkat 4 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 2. Kita integralkan. Berarti fungsi dari X4 kalau kita X pangkat 4 kalau kita integralkan hasilnya adalah 1/5 X pangkat 5. Sama ya. Kemudian nilai batas atasnya 2, batas bawahnya 2. Ini sama juga dengan 1/5. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 5 dikurang dengan 2 pangkat 5. Gitu. Jadi sama aja dengan hasilnya 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 5 hasilnya 32. 32 dikurang 32 hasilnya 0. Berarti tinggal 0 dibagi 5 hasilnya 0. Ya, jadi bilangan apapun kalau nilai batas atas dan batas bawahnya sama hasilnya 0 ya. Oke, selanjutnya ya. Kaidah selanjutnya di mana kalau nilai batas atasnya lebih besar dari batas bawahnya. Contohnya kita punya fungsi dari 5x pangkat 4 dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 2. Maka kita integralkan fungsi dari 5x pangkat 4. Ya. 5x pangkat 5x pangkat 4. Berarti hasilnya berapa kalau 5x pangkat 4? Pangkatnya plus 1. Ya, pangkatnya plus 1 jadi 5. Kemudian koefisien dibagi dengan pangkat. Jadi 5 bagi 5 hasilnya 1. Jadi integral dari 5x pangkat 4 itu sama juga dengan x pangkat 5. Ya. Batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Berarti tinggal kita masukkan 5 pangkat 5 ya, karena kan batas atasnya 5. Kemudian batas bawahnya adalah 2 pangkat 5. Maka diselesaikan 5 pangkat 5 adalah 3125. 2 pangkat 5 adalah 32. Dikurang, jangan lupa, karena selalu dikurang. Kalau kita mau mencari nilai, mau menghitung batas atas dengan batas bawahnya, selalu dikurang. Maka ketemu hasilnya 3093. Gitu ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, masih mudah. Oke, sekarang kalau kita mau menjumlahkan, ya, menjumlahkan fungsi integral dengan batas atas dan batas bawahnya sama. Ya, jadi kalau kita mau menjumlahkan dengan batas atas dan batas bawah dengan cara yang sama. Oke, contoh di sini ada fungsi dari X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 4 dengan batas atas 5, batas bawahnya 2. Ya. Maka kita perlu menjabarkannya dulu. Batas atas dan batas bawahnya ini miliknya si X pangkat 4 dan juga miliknya si 5X pangkat 4. Ya, maka kita jabarkan seperti ini. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Ya, karena nilai batas atas dan batas bawahnya sama. Dia punya keduanya. Punyanya si fungsi X pangkat 4 dan juga punyanya si fungsi 5X pangkat 4. Maka cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Kita selesaikan dulu yang X pangkat 4-nya. X pangkat 4 diintegralkan berarti jadinya X pangkat 5, 1 per 5. Gitu ya. Dengan batas atasnya adalah 5, batas bawahnya 2. Kemudian dijumlahkan, karena ini penjumlahan ya, dimintanya penjumlahan. Berarti plus 5X pangkat 4. 5X pangkat 4 kalau kita integralkan jadi berapa? X pangkat 5. Ya, jadi X pangkat 5. Dengan nilai batas atasnya adalah 5, batas bawahnya 2. Gitu. Sekarang tinggal kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ke dalam fungsinya. Oke, jadinya 1 per 5, kemudian X pangkat 5, batas atasnya adalah 5. Jadi 5 pangkat 5, jangan lupa dikurang, karena kita mau menghitung batas atas dengan batas bawah dikurang. Dikurang 2 pangkat 5, kemudian ininya penjumlahan, fungsinya adalah penjumlahan, maka dijumlahkan. Ya, dijumlahkan dengan X pangkat 5, berarti batas atasnya adalah 5 pangkat 5. Kemudian batas bawahnya 2. Dikurang, jangan salah ya, jangan sampai terbalik. 2 pangkat 5. Tinggal kita selesaikan. 5 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 5, hasilnya berapa? Kemudian dibagi dengan 1/5, dibagi 5. Ya, hasilnya nanti ketemu 618,6. Kemudian 5 pangkat 5 dikurang dengan 2 pangkat 5, hasilnya ketemu 3093. Tinggal kalian jumlahkan 618,6 ditambah 3093, hasilnya 3711,6. Jadi ini hasilnya penjumlahan dari dua fungsi dengan batas atas dan batas bawahnya sama. Bisa sampai sini? Jadi kalau nanti ininya bukan penjumlahan tapi pengurangan, berarti kalian tetap gunakan ini pengurangan. Ya. Jadi kuncinya biar nggak salah, karena kebanyakan biasanya salahnya kebanyakan salahnya adalah ketika pengurangan. Ya, ketika di pengurangan antara batas atas dan batas bawah. Ini rumusnya adalah selalu dikurang. Ya, sedangkan untuk penghubung antara kedua fungsinya nanti disesuaikan dengan soalnya, apakah soalnya ditambah ataukah soalnya dikurang, itu disesuaikan. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, sampai sini ya. Sekarang kalau kita punya contoh di mana fungsi batas atas dan batas bawahnya berbeda untuk kedua fungsi. Jadi ada penjumlahan dengan batas atas dan batas bawahnya yang berbeda. Jadi kalau fungsi X pertama adalah pangkatnya C dengan A. Fungsi yang keduanya B dan C. Jadi punya dua fungsi yang berbeda. Punya dua batasan yang berbeda. Di sini ada contoh soal. Ya. Soalnya adalah integralkan fungsi X pangkat 4
dengan batas atas 3, batas bawahnya 2, ditambah, ya, soalnya ditambah, dengan X pangkat 4, di mana batas atasnya 5, batas bawahnya 3. Di sini batas atasnya masing-masing fungsi berbeda ya. Oke, jadi kita selesaikan dulu satu persatu. X pangkat 4, kalau kita jabarkan, kita selesaikan, kita integralkan, X pangkat 4 sama juga dengan 1/5 X pangkat 5. Ya, dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 2. Kemudian soalnya adalah dijumlahkan. Maka dijumlahkan dengan sama, karena soalnya X pangkat 4 sama ya. Kemudian batas atasnya adalah 5, batas bawahnya adalah 3. Maka tinggal kita selesaikan sama seperti tadi, sama caranya. 1/5, kemudian kita ganti X-nya jadi 3, ya, 3 pangkat 5, kemudian dikurang dengan 2 pangkat 5. Kemudian dijumlahkan dengan 1/5, ya, karena soalnya penjumlahan ya, bisa dilihat. X-nya, batas atasnya adalah 5. Berarti 5 pangkat 5, kemudian dikurang dengan batas bawahnya adalah 3. 3 pangkat 5. Oke, tinggal kalian selesaikan seperti tadi. 3 pangkat 5 hasilnya 243. Ya, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kemudian dijumlahkan dengan 1/5. 5 pangkat 5 hasilnya 3.125. 3 pangkat 5 hasilnya 243. Tinggal selesaikan aja seperti hitungan biasa. Kalian selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Baru nanti dikali 1/5. Ketemu hasilnya 618,6. Begitu. Bisa sampai sini mengikuti? Bisa, Bu. Ada Bisa, Bu. Ada pertanyaan tidak? Bisa ya. Oke, jadi integral tertentu ini bisa juga digunakan untuk mencari surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen berarti adalah keuntungan lebih atau surplus ya, keuntungan yang dinikmati oleh konsumen karena adanya tingkat harga pasar suatu barang. Jadi maksudnya adalah keuntungan yang dirasakan oleh konsumen karena adanya penurunan harga suatu barang. Jadi itu yang disebut dengan surplus konsumen. Yang bisa dirasakan atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh konsumen karena adanya penurunan tingkat harga di pasar. Itu yang disebut dengan surplus konsumen. Ingat baik-baik ya. Keuntungan yang dirasakan oleh konsumen karena adanya penurunan harga di pasar ya. Maka kalau kita bicara surplus konsumen, rumusnya adalah ini. Konsumen surplus. Rumusnya adalah integral di mana pangkat atasnya adalah P pangkat, kemudian batas bawahnya adalah keseimbangan pasar. Ya. Jadi kita harus mencari nilai P pangkat dan keseimbangan pasarnya untuk menyelesaikan fungsi dari, kita bicara konsumen berarti fungsi dari demand-nya, ya, fungsi permintaan. Kita lihat di sini ada contoh, ada fungsi permintaan suatu barang. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan, jadi ada sebuah persamaan. Ini adalah fungsi permintaan. Ya, kalian bisa lihat, kalau fungsi permintaan itu hubungan antara Q dan P-nya itu selalu negatif. Cara membedakan mana yang fungsi permintaan, mana fungsi penawaran. Hubungan antara Q dan P-nya selalu negatif. Jadi kalau kalian ketemu fungsi seperti ini negatif, maka itu disebut dengan fungsi permintaan. Kalau nanti di sininya positif, berarti itu adalah fungsi penawaran.
Jadi tolong poin-poin pentingnya dicatat. Oke, jadi di dalam mencari surplus konsumen ya, konsumen surplus atau CS, berdasarkan fungsi permintaan ini, hitunglah surplus konsumen jika tingkat keseimbangan harga pasarnya adalah 30. Ya. Berarti kita tahu dari soal ini, keseimbangan pasarnya adalah sebesar 30. Jadi 30 ini adalah PE. Ya. Price equilibrium, masih ingat, keseimbangan pasar adalah E. Equilibrium. Ya. Ini juga nanti terpakai loh ilmunya. Itu adalah equilibrium, keseimbangan pasar. Jadi untuk menyelesaikan mencari surplus konsumen, kita butuh ini, ya kan? Kita butuh rumus ini, di mana kita butuh pangkat atasnya adalah P/TOPI, kemudian pangkat bawahnya adalah keseimbangan pasar, harga keseimbangan pasar. Nah, di soal sudah diketahui harga keseimbangan pasarnya adalah 30. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah P/TOPI-nya ini, P pangkatnya. Biasanya saya suka bilang segitiga di atas ini adalah P/TOPI. Tapi ini sebetulnya pangkat ya, P pangkat. Jadi cara mencari P pangkat adalah nilai ketika Q-nya 0, berapa nilai P-nya. Jadi tolong dicatat ya. P/TOPI ini adalah, atau P pangkat ini adalah nilai ketika Q-nya sama dengan 0, berapa nilai P-nya. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai P/TOPI ini, P pangkat ini adalah nilai ketika Q-nya sama dengan 0, maka berapa nilai P-nya? Itu adalah nilai P/TOPI. Ya. Maka kita harus mencari berdasarkan fungsi ini. Nah, kalau Q-nya 0, Q-nya 0 berarti kan gini ya, fungsinya kan fungsinya Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P pangkat 2. Berarti ketika Q-nya 0, berarti gini cara menghitungnya. 0 sama dengan 48, kan Q-nya 0 ya, 48 dikurang dengan 0,03 P kuadrat. Ya. Kemudian kita pindah ruaskan P-nya, jadi biar positif ya. 0,03 P kuadrat sama dengan 48. Ini. Sampai sini bisa? Maka nilai P kuadrat hasilnya adalah 48 dibagi dengan 0,03. Berapa hasilnya? 48 dibagi 0,03. Nih, kita hitung ya. Karena kan ini juga masih dalam bentuk P kuadrat ya. Berarti sama juga dengan 48 dibagi 0,03. Hasilnya 1.600 ya. Hasilnya 1.600. Oke. Ini kan masih dalam P kuadrat ya. Berarti kalau kita mau mencari P-nya, lihat ini kan masih P kuadrat, P pangkat ya. Kalau kita mau mencari P-nya, berapa nilainya? Bagaimana caranya? Berarti kita tinggal mengakarkan ya. Mengakarkan nilai P kuadratnya. Berarti akar dari 1.600. Kalau di Excel mencari akar itu rumusnya SQRT. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 40. Nah, ketemu nilai P pangkatnya adalah sebesar 40. Berarti kita sudah punya nilai price keseimbangan pasar dan juga sudah punya price untuk pangkatnya, yaitu sebesar 40 dan batas bawahnya adalah 30. Nah, untuk yang lain ini boleh kalian hitung, boleh juga tidak. Ya, ini boleh kalian hitung, boleh tidak. Jadi kalau ini dihitungnya sama seperti kalian ketika membuat
membuat grafik, membuat kurva. Jadi ketika P-nya 0, Q-nya berapa. Ketika Q-nya 0, kemudian P-nya berapa. Itu boleh dihitung, boleh juga tidak. Dengan catatan tidaknya itu adalah yang kita butuhkan hanya kita hitung apa yang kita butuhkan, ya. Karena kan di dalam soal ini kita hanya butuh nilai Q ketika 0, maka P-nya berapa. Ya, yang kita butuhkan hanya nilai ini saja. Jadi yang lainnya ini boleh dihitung, boleh tidak. Itu ya. Sampai sini bisa menghitung nilai P pangkatnya? Bisa ya? Oke, kalau sudah dapat nilai P equilibrium, kemudian P pangkatnya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Batas atasnya adalah P pangkat 40, nilai batas bawahnya adalah 30, keseimbangan pasarnya. Maka kita masukkan rumusnya, fungsinya adalah 48 min 0,03 P kuadrat. Ya. Ada dp-nya, dp ini menunjukkan diferensiasi fungsi P. Ya. Berarti ini adalah fungsi yang masih didiferensialkan, masih fungsi turunan, dan kita harus mengintegralkannya. Berarti kalau 48 kita integralkan jadi berapa? Masih ingat? 48 diintegralkan jadi variabelnya kita plus 1 berarti 48 P, ya. P-nya kan pangkat 1, jadi 48 bagi 1 sama juga dengan 48. Jadi hasilnya adalah 48 P. 48 diintegralkan jadi 48 P. Oke. Kemudian dikurang 0,03 P pangkat 2. 0,03 P pangkat 2. Kita integralkan. Berarti P-nya kita pangkat 1, kita plus 1, jadinya pangkat 3. Kemudian 0,03 dibagi 3, hasilnya adalah 0,01. Ya. Jadi ini adalah hasil integral dari fungsi permintaannya. Di mana batas atasnya 40, batas bawahnya 30. Tinggal kita selesaikan sama seperti tadi. Kita selesaikan satu-satu dulu. 48P kita selesaikan, ya. Kemudian 0,01 P pangkat 3 kita selesaikan satu persatu. Jadi ini adalah perhitungan untuk 48 P. Ya. Di mana batas atasnya 40 dan batas bawahnya 30. Kemudian kita selesaikan juga untuk nilai 0,01 P pangkat 3. Berarti tinggal kita masukkan batas atasnya 40, batas bawahnya 30. Jangan lupa dikurang. Untuk mencari batas atas dengan batas bawah selalu dikurang, ya. Ininya dikurang. Maka nanti kalian hitung, kalian selesaikan, didapat hasilnya 48 kali 40 hasilnya 1920. 48 kali 30 1440. Kemudian 0,01 dikali 40 pangkat 3 hasilnya 640 gitu ya. 0,01 dikali 30 pangkat 3 hasilnya 270. Kalau yang selesaikan maka dapat hasilnya adalah sebesar 110, yang artinya berdasarkan fungsi permintaan tersebut, surplus konsumen yang dirasakan adalah sebesar 110, ya, misalkan $110. Jadi ada kelebihan atau manfaat yang dirasakan oleh konsumen karena adanya penurunan harga, yaitu sebesar 110. Jadi ini arti dari surplus konsumen. Sampai sini bisa? Bisa nggak? Kalau nggak bisa silahkan ditanyakan. Bisa, Ibu. Bisa? Oke, terima kasih. Berarti ini surplus konsumen. Kita masuk ke dalam surplus produsen. Ya, surplus produsen ini adalah kebalikannya dari surplus konsumen. Tadi kalau surplus konsumen posisikan diri kita sebagai pembeli, maka surplus produsen posisikan diri kita sebagai penjual. Jadi yang dimaksud dengan surplus produsen adalah keuntungan yang dinikmati oleh produsen karena adanya kenaikan harga di pasar dari barang yang ditawarkan. Jadi karena adanya kenaikan harga, maka produsen atau penjual merasakan keuntungan lebih dari
harga standarnya. Jadi dari harga standar ada kenaikan harga, itu yang disebut dengan surplus produsen. Kemudian rumus surplus produsen ini sangat berbeda sekali, berbeda dengan surplus konsumen, ya. Di mana di dalam surplus produsen kita perlu mencari quantity equilibrium-nya. Kemudian kita juga perlu price equilibrium. Kalau tadi kita cuma butuh price equilibrium. Nah, di dalam surplus produsen kita juga butuh quantity equilibrium-nya. Tapi kita nggak perlu tangkap ya di dalam surplus produsen. Kita cukup mencari quantity equilibrium-nya. Jadi rumusnya sangat berbeda. Di mana integralnya batas atasnya adalah quantity equilibrium, kemudian batas bawahnya adalah 0 di dalam surplus produsen. Ya, jadi fungsinya dan rumus untuk mencari surplus produsen dengan surplus konsumen berbeda. Kita lihat di contoh ya, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran sebesar 0,50 Ki plus 3. Ya, ini adalah fungsi penawaran. Berapa surplus produsen itu bila tingkat keseimbangan harga di pasar adalah 10. Tingkat keseimbangan harga, berarti kita punya apa ini? 10 ini apa? PE apa QE? Tingkat keseimbangan harga di pasar, ini PE apa QE? Siapa yang bisa jawab? PE. PE, karena apa? Harga, ya. Harga di pasar, keseimbangan harga di pasar. Berarti ini adalah price equilibrium-nya sebesar 10. Berarti untuk menyelesaikan rumus ini kita perlu mencari nilai QE, ya. Kita sudah punya price-nya, price keseimbangan pasar, maka kita harus mencari price untuk mencari kuantitinya, kuantiti untuk keseimbangan pasar. Berarti tinggal kita masukkan aja nilai P-nya ke dalam fungsinya. Berarti kan ini fungsinya P ya. Kita masukkan nilai P-nya. P-nya adalah 10, kemudian sama dengan 0,05, 0,5 ya, salah. 0,50 Ki plus 3. Ya. Berarti Ki-nya saya pindah ruaskan jadi min 0,50 dan min 0,5 Ki sama dengan 10-nya saya pindah ruaskan. Ya, 10-nya saya pindah ruaskan. Jadi 3 min 7. Berarti Ki sama dengan 3 min 7. 3 min 10 ya. 3 dikurang 10 hasilnya adalah min 7. Kemudian min 0,5-nya jadi pembagi. Bagi 0,5. Hasilnya berapa Ki-nya? Min 7 dibagi min 0,5. Hasilnya jadi 4. Jadi positif ya. Min dibagi min hasilnya jadi positif. Maka kita punya nilai QE-nya sebesar 14. Nilai price equilibrium-nya 10. Quantity equilibrium-nya adalah 14. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah QE dikali PE dikurang integral batas atasnya QE, integral batas bawahnya 0. Kemudian masukkan fungsi penawarannya. Berarti 14 dikali dengan 10, kemudian dikurang dengan batas atasnya adalah QE-nya 14. Ya. Kemudian masukkan fungsi permintaannya. Fungsi penawarannya. Ya. Di sini ada deki. Berarti menunjukkan fungsi ini adalah fungsi yang diferensialkan. Harus kita integralkan dulu untuk menyelesaikannya. Maka kita selesaikan integral dari, ini langsung aja ya, 14 dikali 10, hasilnya adalah 140. Kemudian dikurang, jangan lupa. Dikurang dengan integral dari 0,50 Ki, berarti caranya Ki-nya plus 1, jadinya hasilnya Ki pangkat 2, kemudian 0,5 dibagi dengan 2. Hasilnya 0,25. Kemudian 3. Ya. 3 kalau kita integralkan jadi berapa?
kita tambahkan variabelnya 1, berarti Q pangkat 1, kemudian 3 dibagi 1 hasilnya 3. Jadi integral dari 3 adalah 3 I, di mana batas atasnya 14, batas bawahnya 0. Kita selesaikan sama seperti tadi caranya. Kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan untuk 0,25 Q pangkat 2 dengan batas atas 14, batas bawahnya 0. Berarti 0,25 dikali 14 kuadrat dikurang dengan 0,25 batas bawahnya 0 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 3Q, batas atasnya 14, batas bawahnya 0. Tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Nanti ketemu hasilnya 91. Jadi 140 dikurang 91 hasilnya adalah 49. Jadi ini adalah besar surplus produsen yang dirasakan oleh produsen, yaitu sebesar 49 dolar, misalkan katakan dalam dolar fungsinya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalian punya latihan ya, ini latihan terakhir, tugas terakhir yang perlu kalian kerjakan. Ada 2 soal, fungsi 1 dan fungsi 2. Ini kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan lagi kan nih? Ini pertemuan terakhir kita loh, di sini kita nggak ketemu lagi. Di mata kuliah ini maksudnya. Ibu, Ya, silakan. materi UAS-nya dari pertemuan berapa ya? Dari pertemuan 9 sampai dengan hari ini, ke-14. Enggak, Ibu, terima kasih. Oke. Udah? Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau gitu, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama perkuliahan ini. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Ibu.